Jadi ini tibul mar'ah, ini minyak wangi yang ma'ruf, yang dikenal memang pantasnya cocoknya dipakai oleh perempuan. Tetapi tibul mar'ah itu tidak selalu sesuai dengan kriteria tibun nisa. Ya. Nah, tibun nisa itu apa? Tibun nisa itu sebagaimana disifati oleh Rasulullah Muhammad SAW, tibun nisa ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Tampak warnanya, tersembunyi baunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, bertemu lagi untuk berbincang tentang wewangi tuntunan Nabi. Masya Allah, selalu ada yang istimewa, menarik, mengesankan, penuh maslahat dan luar biasa dari perbincangan kita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam urusan berwewangi. Nah ini Ustaz, ini masih ada sebagian saudari kita ya, mak-mak, mbak-mbak itu. Sebenarnya bukan hanya saudari, jangan suaminya juga. Mungkin juga suaminya pasti masih pada bingung ya tentang apa toh sebenarnya bedanya tibun nisa dengan tibul mar'ah. Karena kan kalau tibun nisa beginilah, tapi kan itu dipakai oleh istri boleh. Nah ini bagaimana ini? Mengenai tibul mar'ah dulu kita perbincangkan, kita dapati dalam hadis berkenaan dengan perintah suruhan untuk berwewangi, memakai minyak wangi terbaik. Kalau kita punya, laki-laki ini terbaik yang kita punya. Terbaik yang kita punya itu maksudnya bukan yang minyak wangi yang paling mahal yang ada di dunia, bukan. Tetapi kalau misalnya kita punya 3, punya 4, punya 5 minyak wangi, atau apalagi punya lebih dari itu, yang terbaik itu yang mana? Nah, yang terbaik itulah yang paling utama untuk dipakai pada saat berangkat sholat Jumat. Bukan berarti waktu-waktu yang lain tidak perlu pakai minyak wangi. Ingat dalam risalah yang berjudul Tibul Masajid wa Zinatus Shalah, mengharumkan masjid dan mengharumkan masjid itu menggunakan tib, minyak wangi yang tabi'i, asli dan thayyib. Bukan pengharum sintetis artifisial. Nah, itu memakai minyak wangi yang terbaik yang kita miliki. Kalau tidak punya, ya yang ada apa? Kalau memang nggak ada betul itu, walau min tibil mar'ah, walaupun dari minyak wangi istri. Tibul mar'ah. Jadi tibul mar'ah itu mengandung pengertian bahwa istri itu punya minyak wangi, dimungkinkan istri itu memiliki minyak wangi, mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3, atau lebih, yang seorang laki-laki dapat memakainya dan tidak terlarang. Karena nanti ada juga minyak wangi yang para ulama menghukumi ini tidak boleh dipakai oleh laki-laki, bahkan ada yang mengharamkan secara mutlak gitu ya. Nah, tapi kembali dulu kepada tibul mar'ah. Jadi ini tibul mar'ah, ini minyak wangi yang ma'ruf, yang dikenal memang pantasnya cocoknya dipakai oleh perempuan. Tetapi tibul mar'ah itu tidak selalu sesuai dengan kriteria tibun nisa. Nah, tibun nisa itu apa? Tibun nisa itu sebagaimana disifati oleh Rasulullah Muhammad SAW, tibun nisa ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Tampak warnanya, tersembunyi baunya. Itu tibun nisa. Sebelum kita lanjutkan, kita perlu dudukkan dulu masalahnya. Tibun nisa termasuk bagian dari tibul mar'ah. Tetapi karena ini adalah minyak wangi yang dapat dipakai, boleh dipakai, bagus dipakai oleh seorang istri, seorang perempuan dalam makna di rumah. Tapi tibul mar'ah tidak selalu merupakan atau tidak selalu memenuhi kualifikasi sebagai tibun nisa. Karena tibun nisa tadi dibatasi sifatnya adalah, karena ini berbicara mengenai minyak wangi,
Maka bobot ketentuannya itu yang paling pokok adalah mengenai ketersebaran baunya. Jadi misalnya tadi kan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensifati tibun nisa ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Yakni tampak warnanya, tersembunyi baunya. Apa yang tersembunyi? Contoh, yang ini diperintahkan langsung oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada perempuan ba'da haid, yakni bersuci dengan misik. Dengan misk. Misik ini yang asli, bukan yang warnanya putih, bening dan lain-lain, apalagi hijau, kuning, kelabu, merah, muda dan biru. Itu semuanya bukan misik walaupun dikasih nama misik. Nah, misik yang asli itu warnanya hitam kecoklatan, hitam kemerahan atau coklat kemerahan, itu baunya tersembunyi yang asli itu. Masya Allah. Tampak warnanya, dilihat gini tampak, tapi ketika dipakai tidak meninggalkan bekas. Nah, dalam hal ini berarti ketika dipakai warnanya nggak tampak, tapi tersembunyi baunya. Maka walaupun ini warnanya tidak tampak, tetapi ini merupakan tibun nisa. Pertama, karena memang ketentuan mengenai tibun nisa itu terutama berdasarkan pada ketersebaran baunya. Yang kedua, karena ini diperintahkan secara khusus oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu apa bedanya tibun nisa dengan tibul mar'ah? Tibul mar'ah itu minyak wangi yang memang ma'ruf. Ma'ruf itu dikenal, memang lumrah, memang biasanya dipakai oleh perempuan. Mau baunya tersembunyi atau tidak. Nah, contoh, sering sekali ketika membahas mengenai za'faron, maka di antara guru-guru kita itu, di antara para asatidzah yang ada itu menekankan za'faron itu hanya boleh dipakai perempuan, tidak boleh dipakai laki-laki. Sehingga itu ma'ruf sebagai tibul mar'ah. Nah, gitu ya. di sini kita perlu cek dulu. Ini termasuk tibun nisa bukan? Sebagian dari guru-guru itu kita mengatakan ini merupakan tibun nisa, warnanya tampak, baunya tidak ada. Warnanya tampak, wow. Kalau orang yang kenal za'faron jadi heran loh ya. Kok baunya tidak ada gitu ya? Ya, atau tersembunyi. Tapi kan kita kemudian, sebagaimana memang komitmen kita kemudian mencoba berbagai macam za'faron, mendatangkannya, termasuk yang ini, coba kita cek dulu. Jadi sebagian ulama mengharamkan secara mutlak bagi laki-laki, tapi sebagiannya ada catatan ya. Nah, ini baunya, apalagi kalau sudah digosok. Baunya ini jelas tidak tersembunyi ini. Menyebar sekali, menyebar sekali satu ruangan. Kecium dari situ ya. Oh, ini aja kecium. Kecium. Nah, dengan demikian ini bukan merupakan tibun nisa. Boleh dipakai perempuan? Ya memang untuk dipakai perempuan. Di antara bukti bahwa ini merupakan minyak wanginya perempuan adalah kita ingat Ibunda Sofiyah binti Huyai. Sofiyah binti Huyai itu memiliki al-masbugh. Begitu pula dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha memiliki al-masbugh. Al-masbugh itu apa? Kerudung yang warnanya dihasilkan dengan merendamkan pada banyak betul Pak ya. Merendamkan pada minyak wangi za'faron. Dan apabila datang hak gilirnya bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau percikkan air. Untuk apa? Agar baunya menyebar, agar baunya semerbak. Sekaligus ini menunjukkan kalau begitu za'faron memang dari dulu dipakai sebagai tibul mar'ah. Dan baunya? Dan baunya memang menyebar. Bukan khafi. Artinya ini tibul mar'ah. Tipnya atau tib minyak wanginya istri saat di rumah beserta suami ya. Jadi kalau secara bahasa kasarnya kalau di rumah kan memang nggak ada ketentuannya, bukan demikian. Memang perempuan kalau di rumah boleh pakai minyak wangi apa saja, walaupun bukan tibul mar'ah. Kalau suaminya suka misalnya pakai ini sinyong-nyong dia, walaupun sebaiknya jangan pakai yang bukan tib ya, atau pakai gaharu kayak gini. Ini kan gaharu campur ambar. Ini kan baunya juga menyebar, tapi gaharu, ini tibul rijal. Ambar. Ya.
Ini kan tibu rijal. Baunya menyebar, lebih elegan. Tapi poin pokoknya adalah menyebar. Nggak masalah kalau memang suami pengen kamu pakai itu saja. Tetapi tibun nisa itu menunjukkan bahwa ini sesuatu yang baik untuk dipakai, perlu dipakai, penting untuk dipakai, dan itu sangat bermanfaat. Ya. Jadi pembeda utamanya antara tibul mar'ah dengan tibun nisa adalah pada persebaran bau sebenarnya. Persebaran bau. Kalau tibul mar'ah mau menyebar baunya atau tidak, kalau itu lumrah dipakai wanita yaitu tibul mar'ah. Kalau tibun nisa mengikuti kaidah dari Rasul tadi. Betul. Jadi kalau dia nggak tafilat, artinya dipakai kok orang lain bisa mencium baunya dengan mudah, berarti itu bukan tibun nisa. Itu tibul mar'ah, dipakai di rumah tidak masalah. Yang kedua, tibul mar'ah itu ada beberapa yang memang dikabarkan sampai kepada kita bahwa ini merupakan minyak wangi yang baik. Artinya faedahnya itu bukan cuma untuk harum-haruman. Misalnya za'faron. Dan za'faron ini perlu kita ingat juga bahwa Rasulullah Muhammad SAW memiliki 2 selimut, 1 selimut usang dan 1 selimut khusus. Yang selimut khusus ini beliau rendamkan dengan waras, kemudian setelah kering direndam dengan za'faron. Allahu Akbar. Nggak cukup segini ya. Dan luar biasa itu. Kesamaannya dengan al-masbuh dari Ibunda Sofia binti Huyai adalah apabila datang hak gilirannya bersama dengan istrinya yang ini, beliau percikan air. Bersama dengan istri yang ini, beliau percikan air. Bersama istrinya yang ini, beliau percikan air. Intinya, jadi saat menjelang tugas khusus itu ya. Iya, saat bersama dengan istri itu percikan air. Percikan air sehingga keluar lagi baunya. Keluar lagi baunya, dan di situ ada faedah-faedah khusus bagi suami dan istri. Kita sudah mendatangkan minyak wanginya, Ustaz. Iya. Tapi kalau bagian ngamalkan sunnah Nabi yang itu belum kita ya. Insya Allah. Siapa tahu ada di antara para pemirsa ini ada yang berkenan mengirimkan selimutnya seperti itu. Masya Allah. Sepakat ya al-masbuh ya. Al-masbuh kalau disebut al-masbuh itu merujuk pada kerudung. Tapi kalau hal-hal lain, baju, gamis, selimut, walaupun itu memang masbuh, direndam, dicelup dengan za'faran atau waras, maka tidak disebut sebagai al-masbuh. Atau kalau disebut al-masbuh, harus ada keterangannya. Itu. Masya Allah. Ya. Oke, demikian ya, bapak-bapak, ibu-ibu, karena pertanyaan banyak yang bertanya mungkin sebagainya oleh para akhwat ummahat, tapi juga sangat mungkin ini para bapak, para suami juga masih kebingungan, apalagi tadi ada penyebutan tibul mar'ah. Tapi Masya Allah ini semoga menjadi penjelas yang memudahkan dan menerangkan kepada kita dengan terang benderang bahwa memang petunjuk Nabi itu adalah petunjuk yang perlu dan pantas, bahkan harus kita ikuti, dan insya Allah dengan mengikuti petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita akan mendapatkan maslahat dunia dan akhirat. Jadi dengan demikian jangan ada kekhawatiran lagi dari para bapak, dari para suami itu, Ustaz, kalau saya belikan begini berarti nggak boleh buat istri. Boleh kalau dipakai di rumah. Wah, ini catatannya ya. Tibul mar'ah silakan dipakai di rumah untuk menggembirakan kedua belah pihak. Sedangkan tibun nisa tadi Ustaz berarti boleh dipakai ketika keluar. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.